Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulang atau meresum materi PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim 2021. Hari pertama yaitu 31 Agustus 2021 jam 07.00 sampai jam 16.00. Materi pertama yaitu visi misi UIN Malang. Visi terwujudnya program studi kimia integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana kimia yang berkarakter ulul albab. 2. Menghasilkan sains relevan di bidang kimia yang memiliki budaya saing tinggi. Tujuan memberikan akses pendidikan di bidang kimia yang lebih luas kepada masyarakat. 2. Menyediakan sarjana kimia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi bidang kimia secara integratif yang berkualitas. Akademik pemateri yaitu Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa, award, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhir wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang memiliki ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem SIAKAD, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri. Dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik, perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS
kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak, alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi 2. Materi Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri, baik secara mental dan spiritual. Dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang, orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan sebagainya. Menjadi mahasiswa kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi syarat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Selanjutnya, janganlah kalian menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui DEMA atau SEMA atau HMPS HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini, kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Ya, masuk ke hari 2. 1 September 2021. Jam 07.00 sampai jam 16.00. Materi pertama, yaitu DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua, Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil, Ahmad Fawaid, jurusan Psikolog. DEMA merupakan organisasi intrakampus, OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lanjut, materi 2, yaitu SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni.
SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA-U. Mengawasi dan mengontrol DEMA-U. DEMA-U maksudnya DEMA Universitas. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Mengesahkan peraturan DEMA-U. Menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk melaksanakan pemilwa. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Selanjutnya yaitu materi 3. Materi 3 oleh M. Hasanuddin Wahid, yaitu kebangkitan menuju Indonesia tangguh. Jumlah kasus dunia 216 juta 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia 4.066.404. 131.372. 227,182. 3.707,850. Kunci mengendalikan pandemi 2. Vaksinasi dipercepat untuk herd immunity, disiplin berprokes, dampak terhadap pandemi COVID-19, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan, putusnya sekolah, anak harus bekerja. Persepsi orang tua, kekerasan pada anak dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. 3 kekuatan pengubah dunia, kemajuan teknologi, agama, pasarmen. Cerdaskan menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri. Menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Epicentrum ajaran agama inklusif menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, miliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial.
menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, miliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial. Selanjutnya, label kontemporer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang-orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah dakwah. Memimpin organisasi. Memang nggak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tapi, menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman, ada yang radikal ekstrim, dan lain-lain. Secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah atau posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpihak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Legal opinion of the jurist and Muslim scholar. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historisitas Islam di Indonesia. Masuk Islam ke Nusantara via dakwah, not war. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the Middle Eastern Arab. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan.